Artinya kalau raket yang kita gunakan adalah smooth, maka lebih sulit untuk menghasilkan spin ketika kita melakukan pukulan. Tetapi ketika permukaannya adalah grit atau berpasir, maka akan lebih mudah untuk menghasilkan pukulan-pukulan dengan spin. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk raket padel ya, di mana ada round shape, kemudian teardrop atau hybrid, kemudian diamond shape, maka di video kali ini kita akan membahas lebih lengkap spesifikasi raket padel yang perlu teman-teman perhatikan sebelum membeli raket padel. Jadi spesifikasi yang melekat pada raket padel ya biasanya memang beragam, tergantung dari banyak faktor. Sebelum kita membahas masalah spesifikasinya, kita harus membahas terlebih dahulu terkait dengan harganya dan mereknya. Karena harga dan merek ini menjadi faktor yang penting bagi masing-masing individu untuk menentukan raket padel apa yang ingin mereka beli. Jadi berapa budget yang kita anggarkan dan merek apa yang kita sukai akan menjadi faktor penentu pertama terlebih dahulu sebelum kita membahas spesifikasinya. Jadi range harga dari raket padel itu ada yang 1 jutaan, ada yang 2 jutaan ke atas, sampai ada yang 4 jutaan ke atas. Nah, merek yang tersedia di pasarannya itu biasanya merek yang berasal dari brand tenis yang juga memproduksi peralatan padel. Jadi teman-teman akan dengan mudah mendapatkan raket padel produksi dari Head, dari Wilson, dari Babolat yang memang mereka awalnya memproduksi peralatan olahraga tenis. Tetapi ada juga produsen raket padel yang memang khusus memproduksi raket padel. Misalnya Bull Padel, Hook, atau Nox gitu kan. Nah, pilihan untuk mengalokasikan anggaran dan merek ini adalah personal preference dari masing-masing orang. Jadi ketika teman-teman mengalokasikan 1 juta misalnya, maka pilihannya ada. Tetapi kalau mau mengalokasikan 2-4 juta juga ada pilihannya. Kalau mau mengalokasikan yang 4 juta ke atas juga ada. Jadi sebelum memperhatikan spesifikasinya, pastikan terlebih dahulu teman-teman tahu range harga yang akan teman-teman beli dan merek yang akan teman-teman pilih. Kalau mungkin teman-teman suka tenis ya dan menggunakan raket tenis Wilson gitu kan, maka mungkin teman-teman akan tertarik membeli raket padel Wilson. Setelah teman-teman menentukan ya harganya dan mereknya, maka kita mulai dengan spesifikasi yang paling umum dilihat oleh pemain padel profesional. Pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah beratnya. Jadi raket padel itu meskipun terkesan besar dan berat, tapi sebetulnya ini enteng gitu kan. Jadi beratnya hanya berkisar antara 340 sampai 375. Berat 340 sampai 360 itu merupakan kategori ringan. Tapi 360 sampai 375 bahkan ke atas itu merupakan spesifikasi raket padel berat. Ketika kita pemain pemula, pasti disarankan menggunakan raket padel ringan dulu. Karena dengan raket padel ringan, kita bisa memukul bola dengan kendali yang lebih baik. Tapi kalau sudah meningkat level permainan teman-teman, maka tidak masalah meningkatkan berat dari raket padel yang teman-teman gunakan. Jadi raket padel berat itu memang untuk pemain profesional, karena kita memerlukan kekuatan ya dan tenaga untuk melakukan pukulan yang powerful. Selain dari beratnya, salah satu juga yang penting untuk teman-teman perhatikan adalah tingkat keseimbangannya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ya di spesifikasi raket padel, maka di situ tertera ada keseimbangan gitu kan, keseimbangan atau balance. Dan keseimbangan ini biasanya berhubungan dengan bentuk dari raket padel tersebut. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk raket padel bulat ya atau round shape, biasanya memang keseimbangannya ada di bagian belakang atau dekat dengan grip tempat kita melakukan pegangan. Jadi karena balance-nya ada di sini, keseimbangannya ada di sini, maka raket padel tersebut mudah untuk dikendalikan. Nah, selain dari berat dan balance tadi, yang juga harus teman-teman perhatikan adalah permukaan dari raket padel yang teman-teman pilih. Jadi ada pilihan permukaan smooth ya, atau permukaan yang halus, kemudian ada pilihan permukaan grit, dan ada pilihan permukaan 3D. Jadi permukaan smooth ini merupakan permukaan yang paling halus, yang biasanya harganya paling murah. Tetapi kalau ada pasir-pasirnya gitu ya, maka itu merupakan pilihan yang disebut dengan grit. Jadi ada raket padel yang memang smooth atau mulus, ada raket padel yang seperti berpasir ya, atau ada gritnya, dan yang terakhir ada raket padel yang ada teksturnya atau dikenal dengan istilah 3D. Nah, pasti teman-teman bisa menarik kesimpulan ya bahwa perbedaan pilihan permukaan ini akan berhubungan dengan pukulan yang kita lakukan. Artinya kalau raket yang kita gunakan adalah smooth,
maka lebih sulit untuk menghasilkan spin ketika kita melakukan pukulan. Tetapi ketika permukaannya adalah grit atau berpasir, maka akan lebih mudah untuk menghasilkan pukulan-pukulan dengan spin. Begitu juga ketika raket tersebut permukaannya adalah 3D, maka kita bisa lebih mudah untuk menghasilkan spin pada pukulan yang kita lakukan. Jadi itu tadi spesifikasi raket padel yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan pembelian raket padel. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.